Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semuanya ya. Jadi, mungkin dalam kurun waktu 10 menit lebih ke depan, kita bakalan bareng-bareng ya bersama Senik ID di sini. Kita bakal mengulas, memprediksi, dan menganalisa saham perbankan atau lebih kita kenal saham BUMN blue chip, yaitu BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sebuah bank BUMN yang mana sahamnya lagi melorot. Jadi di sini kita bakalan prediksi dan menganalisa ya selama bulan ini ya, Agustus 2025 sampai akhir tahun yaitu Desember 2025. Gimana pergerakannya? Gue udah buatin ringkasan prediksi serta analisanya ya. Jadi wajib nonton video dari awal sampai habis dan jangan di skip. Yo, aku ingetin sekali lagi buat kamu yang baru berkunjung di channel ini dan baru nemuin channel ini, hidupmu udah beruntung banget. Langsung ya, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai sosial mediamu. Share video ini ke teman-temanmu biar teman-teman kalian di luaran sana pada kenal sama channel ini dan pada bebas finansial di masa depan. Yuk bareng-bareng sama Senik ID untuk bebas finansial di masa depan dengan melek investasi. Ya geng. Jadi di video kali ini kita bakalan fokus ya untuk ngebedah dan memprediksi sebuah saham yang lagi melorot. Kapan waktunya naik dan batas bawahnya itu berapa. Jadi teman-teman wajib tahu di sini strategi cara mendapatkan profitnya juga udah aku buatin ya. Jadi di sini gua itu udah buatin secara lengkap, padat tapi mudah difahami. Yo, langsung aja ya kita bakalan to the point untuk mengulas dan menganalisa nih pergerakan saham kedepannya dari BBRI. Simak dan stay tune, kita mulai sekarang ya. Yo, let's go. Yay guys, dan di sini kita sudah berada di dalam pergerakan terakhir dari grafik saham BBRI sebelum libur akhir pekan ya. Jadi di sini untuk saham BBRI atau lebih kita kenal dengan nama Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk itu melemah terus-menerus ya. Jadi di penutupan terakhir itu melemah minus 0,27% atau menurun terkoreksi tipis di Rp10 per lembar saham, ditutup di level Rp3.700 per lembar saham. Dan di video kali ini kita bakal menganalisa dan memprediksi gimana kedepannya pergerakan arah dari saham BBRI. Apakah dalam waktu dekat bakal mengalami rebound? Nah, di sini kita bakal ulas dan prediksi untuk saham BBRI ya. Dan selama year to date, saham ini terkoreksi cukup dalam ya, yaitu melemah di area minus 12,11% atau melemah Rp510 per lembar saham ya, ditutup di level Rp3.700 per lembar saham. Ya geng, dan nggak mau lama-lama, di sini bakalan kita to the point aja, memprediksi dan menganalisa untuk pergerakan saham dari BBRI ke depannya biar teman-teman tahu ya, biar selalu mendapatkan profit di segala kondisi. Simak dan stay tune. Gua juga bakal kasih tahu kalian semuanya kapan waktunya masuk dan kapan waktunya sell. Target jualnya berapa nih, geng? Simak dan stay tune, kita mulai analisa dan prediksi untuk saham BBRI sekarang ya. Yo, let's go. Yo, dan di sini kita bakalan mulai ya untuk prediksi dan analisa yang udah gue buatin ringkasannya secara detail tapi singkat biar teman-teman pada paham semuanya ya. Jadi di sini untuk memprediksi dan menganalisa ke depannya dari bulan ini ya, Agustus 2025 sampai akhir tahun 2025. Gimana pergerakannya? Pengen tahu nih, penasaran? Simak dan stay tune ya. Yo, first time kita mulai dari ringkasan data awal ya, status per 8 Agustus 2025. Harga penutupan di harga Rp3.700 per lembar saham, penutupan 8 Agustus 2025. Laba bersih semester 1 2025 di sini tercatat di area 26,3 triliun rupiah. Itu turun 11% ya secara years on years.
Dan untuk konsensus analis per 12 bulan ini rata-rata ya di harga Rp4.500 per lembar saham, rentan analis dari Rp3.580 sampai Rp5.400 per lembar saham. Ya, beberapa rumah riset memberi target 5.000-an. Dan untuk sektor dan makro, Bank Indonesia ini cenderung melonggarkan kebijakan atau cut 25 BPS pada Juli dan kemungkinan potongan lanjutan bila kondisi mendukung. Ini relevan untuk NIM dan permintaan kredit. Faktor-faktor kunci yang akan menentukan pergerakan sampai Desember 2025. Di sini yang pertama, kinerja operasional dari BBRI, NIM, pertumbuhan kredit, biaya risiko atau credit cost. Jika NIM membaik dan credit cost stabil, maka laba membaik. Ya, di kuartal kedua ini menunjukkan pendapatan bunga naik tapi laba turun secara years on years. Dan yang kedua, di sini kebijakan suku bunga BI atau Bank Indonesia. Penurunan suku bunga dapat mengerek ya pertumbuhan kredit, namun juga menekan margin bunga bersih jika turun tajam. Perkiraan BI ini membuka ruang pemotongan lebih lanjut pada H2 2025 jika inflasi stabil. Dan yang ketiga yaitu kondisi makro, eksternal, dan arus modal. Pelebaran defisit neraca atau risiko eksternal bisa menekan rupiah dan menambah volatilitas saham perbankan. Dan selanjutnya yang keempat, di sini sentimen analis dan dividen. Target harga analis rata-rata di kisaran Rp4.500 sampai Rp5.400 per lembar saham. Ini memberi potensi upside jika tidak ada kejutan negatif. Prediksi skenario sampai akhir Desember 2025. Di sini saya sajikan 3 skenario ya. Di sini gue udah buatin lo semuanya 3 skenario dari pergerakan harga untuk saham BBRI. Di sini probabilitasnya relatif kasar ya, dengan target harga akhir Desember 2025 dan alasan utama. Dan di sini kita mulai dari skenario pertama yaitu skenario baseline atau moderat. Di sini prop di area 50%. Dan di sini dari Rp4.200 sampai Rp4.800 per lembar saham. Ini skenario moderat, skenario pertama. Yaitu alasannya BI lanjutkan 1-2 kali pemangkasan kecil. Ini menyebabkan kredit tumbuh moderat dan NIM stabil atau naik sedikit. BBRI membaik di kuartal kedua. Pemulihan laba bertahap sesuai konsensus analis. Konsekuensinya ini saham bergerak naik ke area konsensus, rata-rata analis di area Rp4.500 per lembar saham. Untuk skenario ini mencerminkan mayoritas konsensus analis. Dan yang kedua di sini skenario balis ya, prop di area 20% di harga Rp4.800 sampai Rp5.400 plus. Alasannya terjadi perbaikan NIM ya, lebih kuat dari ekspektasi. Fee income dan supply di sini chain financing naik. Kredit makro atau retail tumbuh cepat dan kredit cost-nya turun. Sentimen pasar domestiknya positif, rupiah stabil dan aliran modal masuk konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, di sini beberapa analis yang memberi target 5.000-an ke atas bisa terrealisasi. Sumber-sumber riset rumah sekuritas menyebut target tinggi untuk kasus optimis. Dan yang ketiga yaitu skenario B-risk atau prop di area 30%. Di sini dari Rp3.200 sampai Rp3.700 per lembar saham atau turun lebih jauh jika shock. Alasannya tekanan
kualitas aset atau naiknya kredit macet atau NPL atau lonjakan biaya risiko ini menjadikan laba menjadi tertekan ya. Gejolak makro, rupiah melemah tajam dan arus modal keluar atau kebijakan fiskal atau eksternal yang negatif. Ini menyebabkan sentimen jual. Konsekuensinya, support psikologis di 3.700 bisa ditembus dan penurunan ke 3.200 sampai 3.600-an ya. Untuk IMF atau BI dan Research Regional memperingatkan risiko eksternal yang mempengaruhi sektor perbankan. Proyeksi kuartal dan di sini ringkas ya untuk Agustus sampai September 2025 di sini rentan di 3.700 sampai 4.000 rupiah per lembar saham. Ini volume tergantung reaksi pasar pasca libur dan rilis sentimen makro. Untuk Oktober sampai November ini diperkirakan bila NIM dan kredit menunjukkan perbaikan level 4.000 sampai 4.600 rupiah per lembar saham ya. Jika tidak berarti saham sideways atau cenderung turun. Untuk Desember 2025 ini akhir tahun akan mentok pada salah satu skenario di atas yaitu Baselin sekitar 4.200 sampai 4.800 rupiah per lembar saham kecuali ada kejutan besar. Dan sekali lagi ini proyeksi berbasis konsensus analis dan kondisi makro saat ini. Model kuantitatif berbeda memberikan angka yang bervariasi. Rekomendasi trading atau investasi sampai Desember 2025. Investor jangka panjang di sini akumulasi bertahap ya, dollar cost averaging. Jika tujuan 12 bulan ke atas dan nyaman dengan volatilitas, BBRI punya dukungan fundamental dan yield dividen menarik. Perhatikan laporan kuartalan dan perubahan kredit cost. Dan trader jangka panjang ya di sini. Pantau level technical kunci, support di harga 3.700, resistance di 3.800 sampai 4.000. Gunakan stop loss jika break support dengan volume besar. Risiko manajemen di sini tetapkan exposure maksimal di portofolio miss 5-10% karena sektor perbankan dapat bergerak tajam berdasarkan sentimen makro. Dan kesimpulannya, saham BBRI berpeluang besar rebound dalam jangka pendek hingga menengah. Alasannya kenapa? Technical nih salah satunya, sinyal oversold dan pola bullish. Target dekat di 3.900 sampai 4.400 rupiah per lembar saham. Untuk fundamental di sini menjadi salah satu alasan kuat ya. NIM mulai naik. Biaya kredit diperkirakan sudah puncak dan valuasi masih murah. Dan alasan selanjutnya di sini upside analis ya, target di 4.700 sampai 5.625 rupiah per lembar saham. Ini potensi surplus 25 sampai 50%. Jadi sebagian besar analis itu optimis bahwa kesimpulannya saham dari perbankan atau lebih kita kenal dengan blue chip saham BUMN dari BBRI ini bakal mengalami kenaikan tajam sampai akhir tahun 2025. Risiko tetap ada dari NPL, UMKM, dan kondisi makro. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Tentunya kalian udah memahami ya tentang isi videonya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Buat teman-teman yang memiliki pandangan atau analisa prediksi yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang gue sampaikan di dalam video ini, nanti kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. The next video bakal kita ulas lagi lebih mendalam. Jadi buat teman-teman yang mempunyai request juga ya, the next video pengen dibedah, diprediksi dan dianalisa saham tertentu yang
lebih spesifik, nanti kalian bisa request aja di kolom komentar ya. Kok requestnya gratis kok, jadi tenang aja. Jadi sebelum kebablasan, di sini kita bakalan disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer dulu ya. Semua video dan semua konten yang ada di channel ini semuanya bersifat informasi dan edukasi. Jadi aku nggak bertanggung jawab apabila kalian mengalami kerugian atau kebangkrutan. Karena di sini buat teman-teman ya, di saham itu nggak ada yang pasti. Jadi semua tanggung jawab berada di tangan investor individu masing-masing. Jadi penekanan sekali lagi ya, di setiap video itu udah seringkali aku ingetin bahwa di saham itu kalian bisa mendapatkan profit berkali-kali lipat, enggak ada batasannya. Tapi di saham juga kamu bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, selalu aku ingetin buat teman-teman untuk melakukan research dan konsultasi dengan profesional ya. Konsultasinya di mana? Nah, nanti kamu bisa komentar aja, ntar bakal aku balesin kok. Makanya cepet tembusin 10.000 subscriber ya channel ini, biar channel ini cepet bikin komunitas premium ya. Di 10.000 subscriber. Di sana aku juga bakalan sharing ya nanti di komunitas itu tentang gimana sih awal mula aku investasi di saham dan berapa keuntungan terbesar yang pernah aku dapetin. Nah, penasaran ya? Ya, makanya yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Yo, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Don't forget to view my the next video. Don't forget to subscribe this channel. Share juga ya video ini. Bye-bye, see you next time. Gua Senik ID and good luck.